Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kenalin kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mengkritisi jurnal tanggapan darurat bencana dari keperawatan bencana. Dari kelompok 3 yang beranggota ada Adi Juniarto, Dinda Puput Oktavia, Eka Yuliana, Inggar Permana Putri, Lutfi Afifah, Nurbaiti Rumandani, Reza Wardana Safitri, Surati Nusantara, Syuban Afif Kuntoro, dan Wiwit Arif Hidayat. Oke teman-teman, di sini kami mengambil judul jurnal Sistem Informasi Manajemen Komando Tanggap Darurat Bencana Letusan Gunung Merapi dari penulis Lindung Siswanto. Ada ringkasan penting dari abstrak hasil penelitian. Menurut kami, secara geografis Indonesia terletak pada pertemuan 4 lempeng tektonik. Pada bagian selatan dan timur terdapat sabuk vulkanik yang memanjang dari Pulau Sumatera Jawa. Salah satu bencana yang terjadi di Indonesia, khususnya daerah istimewa Yogyakarta, adalah letusan Gunung Merapi. Untuk menanggulangi dampak dari letusan ini, diperlukan suatu manajemen penanggulangan bencana yang meliputi beberapa tahap. Masalah yang dihadapi di Komando Darurat Tanggap Bencana yaitu meliputi masalah pengungsi yang berubah secara dinamis. Selanjutnya ada ringkasan hasil menurut kami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen tanggap darurat jika terjadi bencana Gunung Merapi yaitu dengan melakukan inisiasi data yang meliputi data komando, data relevan, data korban, data donatur, dan barang. Khusus untuk data barang sudah terisi data barang yang paling sering digunakan saat terjadi bencana, sehingga komando tanggap darurat tidak perlu menginput data barang. Namun jika barang yang dimaksud belum ada, komando dapat menambahkan data barang pada data barang. Sesuai dengan kebutuhan data di komando tanggap darurat, maka data yang dimasukkan ke basis data merupakan data yang sudah tervalidasi dengan mekanisme tertentu sehingga data yang masuk ke sistem merupakan data yang benar, tepat, dan akurat. Baik, melanjutkan presentasi oleh teman saya. Di sini saya akan membahas mengenai ringkasan pembahasan dari hasil penelitian. Sistem Informasi Manajemen Komando Tanggap Darurat Bencana Letusan Gunung Merapi yang sudah dibuat adalah sistem informasi yang dikembangkan dengan model client-server. Terdapat komputer klien yang dapat mengakses sistem dan meminta permintaan data, serta komputer server yang melayani permintaan data. Sehingga di lapangan, komando tanggap darurat hanya membutuhkan minimal satu buah komputer untuk dapat menggunakan sistem informasi manajemen ini. Namun, sistem ini juga dapat diakses oleh komputer lain yang terkoneksi dengan server melalui jaringan. Komando melakukan inisiasi data yang terdapat pada komando tersebut yang meliputi data komando, data relawan, data korban, dan data donatur dan data barang. Selanjutnya, data yang diperoleh komando berasal dari formulir yang disediakan, seperti data hasil survei atau data yang berasal dari instansi pemerintah atau instansi terkait yang berwenang untuk mengeluarkan data. Basis data inilah yang kemudian dimanfaatkan dan diolah untuk memenuhi kebutuhan informasi pada komando tanggap darurat bencana. Basis data ini juga yang dijadikan dasar dalam pengelolaan komando. Sesuai dengan kebutuhan data di komando tanggap darurat, maka data yang dimasukkan ke basis data merupakan data yang sudah tervalidasi dengan mekanisme tertentu, sehingga data yang masuk ke sistem merupakan data yang benar, tepat, dan akurat.
Sistem Informasi Manajemen Komando Tanggap Darurat Bencana merupakan sistem yang kebutuhannya bersifat ad hoc. Artinya, data yang ada di sistem hanya bisa digunakan saat komando tanggap darurat bencana masih ada dan masa tanggap darurat masih dilaksanakan. Beralih ke ringkasan kesimpulan dari hasil penelitian. Setelah dilakukan penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan diantaranya Sistem Informasi Manajemen Komando Tanggap Darurat Bencana Letusan Gunung Merapi dapat digunakan dalam upaya untuk penanggulangan bencana di Komando Tanggap Darurat Bencana Letusan Gunung Merapi. Basis data dalam Sistem Informasi Manajemen Komando Tanggap Darurat Bencana ini meliputi relawan, korban, barang atau bantuan, donatur, transaksi penerimaan, dan pengeluaran barang. Proses yang terjadi dalam sistem ini adalah pengolahan dari sumber data dan jenis data yang ada menjadi informasi berupa laporan secara periodik. Selanjutnya, komentar yang dapat diberikan atas hasil penelitian ini dari kelompok kami. Jurnal penelitian ini kurang lengkap karena tidak dijelaskan secara spesifik mengenai metode yang digunakan dalam penelitian. Begitupun dengan hasil penelitian, tidak dijelaskan lebih rinci, hanya memunculkan sebuah bagan. Akan lebih baik jika hasil penelitian ditulis dengan cara dideskripsikan agar pembaca lebih memahami hasil penelitian yang dilakukan. Dan yang terakhir, dari segi bahasa yang digunakan juga cukup sulit dipahami. Terima kasih, mungkin cukup sekian yang dapat disampaikan oleh kelompok. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.